Shalom, nama saya Abiarta Septisar Lumban Raja. Saya prodi Kepemimpinan Kristen dengan mata kuliah Apologetika Kristen dan sekarang saya semester 4. Di hari ini saya akan menjawab 3 pertanyaan tentang mata kuliah Apologetika Kristen. Pertanyaan pertama, jika Yesus adalah Tuhan, mengapa Ia tidak mampu mempengaruhi umat Israel untuk mengikuti ajarannya padahal Ia lahir, besar, dan mati di tanah Israel? Jawaban yang pertama adalah satu konteks sosial dan politik. Penjajahan Romawi. Pada masa Yesus, Israel berada di bawah kekuasaan Romawi. Rakyat Israel mengalami tekanan politik dan sosial yang mempengaruhi cara mereka menerima ajaran baru. Selanjutnya, harapan mesianik. Banyak orang Yahudi menantikan seorang Mesias yang akan membebaskan mereka dari penjajahan. Ajaran Yesus yang lebih spiritual dan tidak berfokus pada pembebasan politik tidak sesuai dengan harapan ini. Kedua, perbedaan ajaran. Ajaran yang radikal. Yesus mengajarkan kasih, pengampunan, dan kerendahan hati yang mungkin dianggap bertentangan dengan norma tradisi Yahudi yang ada. Hal ini membuat sebagian orang sulit menerima ajarannya Yesus. Selanjutnya, interpretasi hukum. Yesus seringkali beri posisi terhadap interpretasi hukum yang ketat yang membuatnya tidak disukai oleh pemimpin agama saat itu. Yang ketiga, resistensi dari pemimpin agama. Oposisi dari Farisi dan Saduki. Pemimpin agama Yahudi merasa terancam oleh pengajaran Yesus yang menentang otoritas mereka. Mereka berusaha untuk menentang dan membungkamnya yang berdampak pada penerimaan ajarannya oleh masyarakat luas. Yang keempat, kebebasan berkehendak. Tuhan memberikan manusia kebebasan untuk memilih. Banyak orang di zaman Yesus memiliki keyakinan dan tradisi yang kuat sehingga sulit untuk menerima ajaran baru. Yang kelima, rencana ilahi. Teologi Kristen. Dalam teologi Kristen ada keyakinan bahwa penolakan Yesus adalah bagian dari rencana keselamatan Tuhan. Penyaliban dan kebangkitan Yesus dipandang sebagai momen kunci dalam sejarah keselamatan yang tidak tergantung pada penerimaan langsung oleh umat Israel. Yang keenam, penyebaran ajaran setelah kematian Yesus. Misi murid setelah kematian dan kebangkitan Yesus, para muridnya menyebarkan ajarannya ke berbagai daerah. Dan banyak orang dari luar Israel, termasuk orang non-Yahudi yang menerima pesan tersebut. Ini menunjukkan bahwa ajaran Yesus memiliki daya tarik yang melampaui batas geografis dan etnis. Ini adalah beberapa ayat Alkitab yang mendukung penjelasan tentang tantangan yang dihadapi Yesus dalam ajarannya. Satu, konteks sosial politik. Yohanes 1 ayat 11, Ia datang kepada miliknya, tetapi miliknya tidak menerimanya, menunjukkan penolakan umatnya. Yang kedua, perbedaan ajarannya. Matius 19 ayat 17-20. Yesus berbicara tentang pemenuhan hukum yang seringkali ditafsirkan secara berbeda oleh pemimpin agama. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Yang ketiga, resistensi dari pemimpin agama. Matius 23 ayat 13, Yesus mengkritik para pemimpin agama. Celakalah kamu ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kamu munafik. Menggambarkan oposisi yang dihadapi Yesus dari otoritas agama. 4. Kebebasan berkehendak. Yohanes 3:19, dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Yang kelima, rencana ilahi. Lukas 24 ayat 44-46. Yesus menjelaskan kepada murid-muridnya bahwa semua yang terjadi adalah bagian dari rencana Allah. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersamamu, yaitu bahwa harus digenapkan segala sesuatu yang tertulis tentang aku dalam hukum Musa, kitab para nabi, dan kitab Mazmur. Yang keenam, penyebab ajaran setelah kematian Yesus. Kisah para Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu telah menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Judea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Menggambarkan misi menyebarkan ajarannya. Pertanyaan yang kedua, di mana pernyataan Yesus di Alkitab yang menjelaskan bahwa Dia adalah Tuhan? Jawabannya adalah, ini adalah pernyataan Alkitab yang menunjukkan bahwa Yesus mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Terdapat di dalam 1 Yohanes 10 ayat 30, Aku dan Bapa adalah satu. Pernyataan ini menunjukkan kesatuan Yesus dengan Allah. Yang kedua, Yohanes 8 ayat 58, sesungguhnya Aku berkata kepadamu sebelum Abraham ada, Aku telah ada. Menggunakan frasa aku adalah aku, Yesus mengacu pada nama Tuhan dalam perjanjian lama. Yohanes 14 ayat 9, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa, mengartikan bahwa melihat Yesus sama dengan melihat Tuhan. Yang keempat, Matius 28 ayat 18,
Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi, menunjukkan otoritas ilahi yang dimiliki Yesus. Selanjutnya nomor 3, mengapa umat Kristen menyembah atau percaya pada banyak Tuhan? Bukankah Allah itu satu? Jawaban yang pertama, konsep Tritunggal, satu Allah dalam 3 pribadi. Kristen mengajarkan bahwa Allah adalah satu, tetapi ada 3 pribadi, Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Ketiga pribadi ini memiliki esensi yang sama dan setara dalam keilahian, tapi berbeda dalam fungsi. Ayat Alkitab pendukung Matius 28 ayat 19 memerintahkan baptisan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, menunjukkan kesatuan dalam keberagaman. Yang kedua, pentingnya Yesus Kristus. Yesus dianggap sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Umat Kristen percaya bahwa melaluinya mereka memiliki hubungan yang langsung dengan Allah. Pengorbanan, kematian, dan kebangkitan Yesus Kristus dilihat sebagai tindakan penyelamatan bagi umat manusia dan menjadikannya pusat iman Kristen. Ketiga, Roh Kudus, kuasa Allah dalam diri. Roh Kudus dianggap sebagai kehadiran Allah dalam kehidupan orang percaya, membimbing dan memberi kekuatan. Peran dalam gereja, Roh Kudus berfungsi untuk menginspirasi dan mengajarkan dan memimpin umat Kristen. Sekian dari jawaban dari penjelasan saya tentang mata kuliah Apologetika Kristen ini, kiranya bisa dimengerti dengan pertolongan Roh Kudus. Shalom and God bless us.